Salam Patunggilan, Ibu, Bapak, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu, selamat berjumpa di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Puji Tuhan, bila mana kita dapat melaksanakan ibadah keluarga kita di rumah masing-masing, tentunya di dalam sukacita dari tuntunan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam naungan Tuhan. Ibadah keluarga yang kami bangun di rumah kami masing-masing, kami lakukan dengan penuh percaya di dalam tangan kuasa Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta isinya, dan kasih karunia dari Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji kemuliaan nama Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, sukacita sungguh kita rasakan pada malam hari ini, di mana penyertaan Tuhan selalu ada pada kita, dan di mana kita di dalam menghadapi situasi di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu melalui ibadah keluarga ini kita akan menerima berkat Tuhan berupa sapaan kebenaran firman Allah yang akan kita baca bersama-sama. Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita minta petunjuk dari Tuhan supaya kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita di dalam membaca firman. Mari kita berdoa. Puji, hormat, dan kemuliaan hanya pantas kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana di dalam kehidupan kami pada saat ini kami benar-benar merasakan sukacita yang besar karena kami dapat berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing. Kami dapat bersatu hati untuk menyembah Dikau Allah yang ajaib, Allah yang senantiasa menopang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam kami membangun ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, kami akan membuka kebenaran firman-Mu yang akan kami baca. Tuhan, sebelumnya kiranya Tuhan mau mengampuni kami, di mana kami belum sepadan, kami belum bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami.
Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak untuk bersembah sujud di hadapan-Mu. Terima kasih. Sebelum kami membaca juga, kiranya Roh Kudus menguasai hati kami, akal dan pikiran kami. Terlebih yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus, sehingga apa yang dikatakan hanyalah seturut dengan kuasa-Mu yang boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, pada hari ini ibadah keluarga yang kami bangun, awal, pertengahan, sampai akhir hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat pertama sampai 13. Kami ulangi, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat pertama sampai 13. Yang demikian, Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena ingin sekal, kami berlayar dari situ, menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena ingin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Saudaraku, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, lebih-lebih mau melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Marilah
kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 58 bait yang pertama. Shalom Aleichem Besem Hamasya. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Berlayar sejauh 2000 mil untuk apa? Kekasih Tuhan, itu judul renungan yang disampaikan, dan jika kita renungkan atau mungkin bertanya-tanya di dalam hati, apa spesialnya kalau orang menjalani pelayaran sepanjang 2000 mil di zaman sekarang? Bukan hal yang sensasional. Karena ketika orang menumpang kapal cepat dengan rata-rata kecepatan 23 mil per jam, maka orang hanya membutuhkan waktu 3 hari. Kalau orang menggunakan kapal penumpang yang kecepatannya rata-rata 12 mil per jam, maka orang akan membutuhkan waktu 7 hari untuk menyelesaikan perjalanan dengan jarak 2000 mil. Namun ketika orang menggunakan, katakan saja kapal niaga, yang mencapai rata-rata 6 mil per jam, maka dibutuhkan waktu 14 hari untuk menyelesaikan perjalanan dengan jarak 2000 mil. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih, persoalannya bukan di situ. Kalau kita mencoba melihat kepada apa yang sedang dialami Rasul Paulus, keadaan yang sedang mereka rasakan saat itu, katakan saja pelayaran atau dunia pelayaran di saat itu masih jauh tertinggal, apalagi di abad pertama. Rasul Paulus bersama dengan para tahanan lainnya di bawah pengawalan perwira dan prajurit pasukan kaisar. Mereka bertolak dari kaisar menuju ke kota pelabuhan, kota Mira, dan selanjutnya mereka akan melanjutkan perjalanan ke kota Roma. Namun juga ada persoalan Bapak Ibu kekasih. Perjalanan di saat itu, selain mereka menumpang kapal yang belum digerakkan oleh mesin, mereka hanya mengandalkan layar untuk mencapai perjalanan itu. Mereka sungguh mengalami kendala karena mereka mengadakan perjalanan di masa menjelang
musim dingin. Dimana kalau musim dingin itu tiba, maka tidak ada satupun kapal yang bisa berlayar di Laut Tengah. Karena cuacanya sangat ekstrim. Itulah yang terjadi pada perjalanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus bersama-sama dengan rekan-rekan tahanan yang lain, bersama dengan penumpang kapal saat mereka tumpangi saat itu berjumlah kurang lebih 276 orang. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, apa urgensinya sehingga Rasul Paulus mati-matian ingin naik banding persoalan perkaranya agar mendapat keputusan dari Kaisar Romawi? Bapak Ibu kekasih Tuhan, nampaknya perkara tuduhan dari bangsa Yahudi tidak beda jauh dengan tuduhan yang pernah mereka sampaikan kepada Stefanus, di mana berakhir kepada hukuman mati. Rasul Paulus mengetahui pasti bahwa tuduhan yang sama akan berakhir dengan hukuman kematian. Oleh karena itu, dia menggunakan haknya sebagai warga negara Romawi untuk menaikkan perkara itu agar bisa mendapat keputusan yang adil dari Kaisar Romawi sendiri. Namun ada persoalan yang lebih hakiki dari itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, yang membuat dia harus berlayar bersama-sama dengan pasukan Romawi saat itu, adalah bahwa Rasul Paulus sedang memenuhi rencana panggilan Allah, yaitu dia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan bahkan kepada orang Israel. Dan kini saatnya dia ingin menyampaikan Injil itu kepada bangsa-bangsa selain orang Yahudi. Dan ada catatan penting bahwa di saat pemanggilan itu, Tuhan Yesus juga menyampaikan melalui Ananias yang memulihkan keadaan Rasul Paulus saat itu, bahwa dia akan menderita oleh karena nama Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih, saya mengatakan perjalanan 2000 mil jauhnya di tengah-tengah cuaca yang sangat ekstrim, di tengah-tengah pelayaran mereka harus menghadapi angin sakal, dan itu membuat mereka terombang-ambing, sehingga jumlah waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan itu kurang lebih 1 bulan. Ditambah dengan saat mereka beristirahat di Pulau Malta, karena musim dingin seluruhnya ada 4 bulan mereka butuhkan untuk menempuh jarak 2000 mil yang kami sebutkan tadi. Bapak Ibu Saudara kekasih, kira-kira pelajaran apa yang ingin kita petik atau akan kita petik dari pergumulan yang dialami Rasul Paulus? Catatan yang pertama, Rasul Paulus menghayati betul bahwa penderitaan itu adalah bahagian anugerah yang harus dimiliki dalam perjalanan panggilannya. Selain dia menikmati panggilan sebagai sebuah anugerah untuk mendapatkan keselamatan, maka penderitaan juga adalah anugerah yang harus dia hayati. Sehingga panggilan dia yang terkesan istimewa dibanding dengan lainnya, itu tidak membuat dia untuk bebas atau menghindarkan diri dari sebuah penderitaan sebagai konsekuensi dari pengikut Kristus yang memberitakan tentang keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara kekasih,
Yang saya katakan tadi bahwa rupanya Rasul Paulus menghayati betul penderitaan sebagai anugerah di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya dia menyampaikan kepada para pengikut-pengikut setelah dia dengan ungkapan yang sangat terkenal, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara kekasih, dengan ungkapan ini Rasul Paulus mau mengingatkan kepada setiap milik kepunyaan Tuhan bahwa ada dua kutub anugerah dari sebuah panggilan. Yang pertama adalah anugerah keselamatan yang disiapkan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kutub yang kedua adalah anugerah penderitaan. Kedua kutub ini menyatu dan meneguhkan sebuah panggilan dalam kehidupan para pengikut Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jika satu ketika kita berjumpa dengan pribadi-pribadi tertentu, di mana saja, ketika kita mendengar dia menyampaikan firman Tuhan dengan begitu indah, dengan metode-metode yang mempesona, dia dengan sangat pintar menyampaikan dan menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Ataupun ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang di dalam dunia kerjanya, dia memberikan teladan yang baik, dia mengasihi, menghormati, jujur, adil, dan sebagainya. Namun ketika di dalam realitas kehidupan pribadinya, dia tidak ingin hidup menderita. Dia tidak ingin sengsara karena nama Yesus. Dia tidak ingin mengorbankan banyak waktu untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan kehidupan berpelayanan. Dia ingin menghindarkan diri dari penderitaan sengsara. Maka pribadi tersebut haruslah diragukan ketulusan panggilan kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan. Catatan yang kedua, saudara-saudara kekasih, Rasul Paulus mengajarkan kita sebuah hal yang indah, bahwa penderitaan dan sengsara itu adalah media yang sangat efektif untuk menyampaikan kabar sukacita kepada dunia. Kekasih Tuhan, saat Rasul Paulus berada bersama-sama dengan saudara-saudara atau penumpang lain di kapal itu, mereka terombang-ambing dan tidak tahu kemana arah dan tujuan. Mereka dihempaskan oleh badai dan topan yang sangat dahsyat, di mana membuat mereka sangat sengsara dan menderita. Rasul Paulus dengan semangat menyampaikan kepada saudara-saudara atau mereka para penumpang, dia sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang akan binasa selain kapal ini. Sebuah berita yang sangat menyemangati mereka, sebuah berita yang mengagumkan, dan pada saat itulah mereka semua bangkit daripada keberadaan mereka yang kelihatan putus asa. Mereka bersemangat, dan pada akhirnya Tuhan membawa mereka dengan kuasanya sampai ke Pulau Malta, sekalipun kapal mereka harus hancur karena kekuatan gelombang. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kita, semua orang Kristen dimanapun berada, setiap saat atau kadang-kadang dipertemukan dengan suasana yang membuat menderita, suasana yang membuat dia sengsara. Umpama saja, ketika orang membenci kita, ketika orang tidak menyenangi kita, ketika orang menyakiti kita, maka itulah penderitaan, media penderitaan yang sangat efektif untuk kita menyampaikan teladan kasih Tuhan. Ketika orang membenci, kita mengasihi dia. Ketika kita berada dalam situasi sengsara atau penuh penderitaan, maka itu media yang sangat
efektif untuk kita menyampaikan kasih Tuhan. Ketika menyampaikan kasih Tuhan di tengah-tengah suasana kita menderita, maka pemberitaan itu bisa menembus telinga, bisa masuk di dalam hati, dan bahkan bisa sampai ke dalam jiwa yang mendengarkan. Saudaraku, Rasul Paulus dikatakan sebagai rasul yang hebat oleh karena dia bukan menyampaikan kabar sukacita melampaui orang Yahudi dan masuk kepada bangsa-bangsa yang lain, tetapi karena dia menerima atau menghayati penderitaan sebagai anugerah yang harus dijalani. Saudara kekasih Tuhan, bagaimana dengan kita, para pengikut Kristus? Jawabannya ada pada setiap kita. Bagaimana kita memperlakukan penderitaan itu? Apa kita benci ataukah kita menerimanya sebagai bagian anugerah dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri Kidung Jemaat 357, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga, kita pujikan bagi Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Saudara dikasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah keluarga kita pada malam hari ini dengan kita menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, di mana penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan di ibadah yang sudah kami bangun pada malam hari ini. Sungguh kami merasakan sukacita karena sapaan Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa, di mana firman yang sudah kami dengar ini menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam kami menghadapi situasi di mana kami sering merasa takut, kami sering merasa gentar. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan selalu menaungi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan di dalam jemaat kami. Kiranya Tuhan sertai jemaat kami, mulai dari Bapak Pendeta sampai seluruh yang bekerja di ladang Tuhan pada saat ini. Baik para pemuda,
yang bersusah payah Tuhan berkati, sehingga menjadikan kemuliaan-Mu terjadi di dalam jemaat kami. Kami juga serahkan segala pergumulan jemaat kami, mulai yang Adi Yuswo sampai anak-anak. Kami yakin dan percaya di dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan senantiasa memberkati keberadaan keluarga kami masing-masing. Demikian kami juga menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami, yang pada saat ini menghadapi pandemi. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan selalu memberkati, menaungi di dalam pemimpin kami di dalam melaksanakan kewajibannya. Kami serahkan semuanya tanpa kecuali Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di surga, demikian doa kami yang jauh dari sempurna ini, semuanya hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 441, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita bersama-sama akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di saat ini, dan bersama kita mohon berkat dari Tuhan. Seusai berkat, kita mengakhiri dengan pujian 346 dari Kidung Jemaat. Arahkanlah hati dan pikiran serta hidup saudara kepada Tuhan, dan bersama kita mohon berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Sang Roh Kudus senantiasa bersama umat kekasih Tuhan yang beribadah di saat ini kekal selamanya. Amin.
beserta